Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alanisa Fadiahaya, NIM 430201900081. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul mengatasi dan mengelola konflik dalam organisasi. Yang pertama yaitu penyelesaian konflik dalam sebuah organisasi pada dasarnya bertumpu pada tanggung jawab seorang pemimpin. Dalam hal ini ada beberapa kemampuan dan teknik pengelolaan konflik. Yang pertama yaitu tanggung jawab pemimpin untuk bisa mengelola konflik. Penyelesaian konflik atau conflict resolution merupakan tindakan seorang pemimpin dalam menghadapi pihak-pihak yang sedang berkonflik. Dan yang kedua yaitu kemampuan pemimpin untuk mengelola konflik. Kegagalan dalam sebuah mengelola konflik dapat menghambat pencapaian sebuah tujuan di dalam organisasi. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mampu mengarahkan situasi konflik agar tetap berjalan produktif. Dan seorang pemimpin harus mampu menumbuhkan kreativitas, menciptakan inovasi dan perubahan, dan mampu mendorong anggota-anggotanya agar bersikap kritis terhadap lingkungan di sekitar. Selain itu juga, seorang pemimpin harus mencapai kinerja yang optimal melalui pemeliharaan konflik agar tetap fungsional dan meminimalkan dampak negatif dari sebuah konflik tersebut. Perkenalkan, nama saya Syairul Bahtiar dengan nomor induk mahasiswa 4302019-05. Saya akan menjelaskan atau memaparkan kelanjutan dari imbalan, yaitu poin ke B, produktivitas dan model implementasi peningkatan kinerja dan produktivitas organisasi. Produktivitas berasal dari kata bahasa produk yang berarti hasil. Produksi adalah sesuatu hasil yang telah dikeluarkan, dihasilkan oleh suatu lembaga atau pabrik, baik melalui kerja mesin manusia maupun gabungan antara kerja yang dilakukan oleh manusia yang bermesin. Produktivitas mengandung arti keinginan dan usaha dari setiap manusia untuk selalu meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya. Manusia yang produktif memiliki sikap mental dan cara pandang yang selalu berorientasi pada kehidupan hari ini harus lebih baik dan hari kemarin, dan kehidupan hari sebelumnya harus lebih baik dari kehidupan hari ini. Pandangan seperti ini memberi motivasi yang cukup mendalam dan memungkinkan setiap orang memahaminya, memandang kerja baik secara individu maupun kelompok dalam suatu organisasi berbagai suatu keutamaan. Peningkatan produktivitas dapat dilihat dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu jumlah keluaran dalam mencapai tujuan peningkatan dengan menggunakan sumber daya yang sama. Kemudian jumlah keluaran dalam mencapai tujuan sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Kemudian ada jumlah keluaran dalam mencapai tujuan yang jauh lebih besar diperoleh dengan bertambahan sumber daya yang relatif lebih kecil. Kemudian ada esensi produktivitas organisasi. Organisasi sebagai suatu sistem atau konsep organisasi sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar, menjelaskan peranan balikan organisasi tergantung pada lingkungan, tidak hanya untuk masukan tetapi juga untuk penerimaan keluaran dalam konteks teori. Sistem sebagai suatu yang terbuka, setiap organisasi mempunyai beberapa karakteristik yaitu masukan, kemudian proses transformasi, keluaran, batas wilayah, umpan balik, keterbukaan, dan adaptasi. Setiap organisasi memanfaatkan berbagai macam energi dari lingkungan berupa SDM, yaitu sumber daya manusia, teknologi, informasi, kebutuhan pelanggan, dan modal dengan menggunakan berbagai macam transformasi. Oleh karena itu, organisasi mengubah energi menjadi hasil produksi. Kemudian ada usaha-usaha peningkatan produktivitas. Yang pertama yaitu faktor yang tinggi produktivitas, adanya moral kerja yang lebih baik, meningkatkannya pelayanan terhadap pelanggan, kemudian berkurangnya waktu yang terulang, adapun waktu kerja yang lebih sesuai dengan jam tubuh karyawan. Terus adanya saran-saran peningkatan produktivitas. Yang pertama yaitu memperhatikan dan menghargai pekerjaan karyawan, kemudian mengarahkan tujuan dan nilai-nilai pribadi kerja, kemudian ada sikap kerja yang positif, usaha terus-menerus untuk memperbaiki komunikasi, kemudian kaitkanlah kompetensi dengan hasil pekerjaan. Ya, sekian mungkin akan dilanjut dengan Mbak Ida. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriatul Hasanah dengan nomor NIM 430-2019-0064. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu selanjutnya itu tentang manajemen kreativitas.
kreativitas. Apa sih manajemen kreativitas itu? Nah, yang dimaksud dengan manajemen kreativitas menurut Bud Gildorf itu adalah sebuah kreativitas itu menggali sebuah ide-ide yang ada pada dalam diri mahasiswa. Selanjutnya itu ada strategi untuk mengembangkan kreativitas. Itu ada 5. Nah, yang pertama itu seni berbasis belajar untuk bisnis. Yang kedua itu wall atau brand kreativitas dan inovasi. Nah, yang ketiga itu kreativitas dan inovasi pelatihan. Nah, yang keempat itu desain berpikir sebagai strategi inovasi. Yang terakhir atau yang kelima itu mengatasi mitos tentang kreativitas. Dengan adanya sebuah kreativitas itu memiliki kemampuan untuk melihat dunia dengan cara baru. Jadi sebuah kreativitas itu sangatlah penting apalagi dalam sebuah organisasi. Menurut Richard Bauman bahwa suasana organisasi itu yang mendorong kreativitas itu sebagai berikut. Yang pertama itu hubungan yang baik. Nah, karena dengan adanya hubungan yang baik itu akan memudahkan organisasi dalam dalam mewujudkan sebuah kreativitas. Selanjutnya yang kedua itu ada keterbukaan komunikasi. Jadi sebuah keterbukaan komunikasi ini sangatlah penting karena ini juga akan mempengaruhi sebuah kreativitas. Selanjutnya itu ada dukungan dan kerjasama. Dalam sebuah organisasi untuk mewujudkan sebuah kreativitas itu membutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik. Selanjutnya itu keempat itu perhatian secara kreatif. Selanjutnya yang kelima itu atau yang terakhir adalah waktu untuk berpikir. Nah, jadi sebuah kreativitas itu kan muncul dari sebuah ide. Jadi membutuhkan waktu untuk berpikir untuk menuangkan sebuah ide apa yang ada pada diri kita. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.